10 daerah kumuh paling keras di Asia, di kawasan Tondo, Manila. Banyak keluarga bertahan hidup lewat pak-pak. Makanan dari truk sampah yang dicuci dan dimasak ulang sebagai satu-satunya sumber protein mereka. Hanya beberapa jalan dari sana di Dharavi, Mumbai. Lebih dari 1 juta warga menyulap sampah menjadi industri senilai $1 miliar setiap tahunnya. Dan ukuran 16 kaki persegi, lebih sempit dari lemari biasa di Amerika, tetapi menampung lebih dari 200.000 jiwa di rumah peti mati Hong Kong. Seperti apa kondisi permukiman ini? Dan manakah yang paling kejam dari semuanya? Perjalanan kita mulai dengan melihat kenyataan mengejutkan yang lahir dari perjuangan bertahan hidup. Di seluruh Filipina, jumlah makanan yang sangat besar dibuang setiap tahun, padahal laporan pemerintah dan lembaga dunia menunjukkan banyak orang masih kelaparan. Simbol utama dari ketimpangan ini adalah pak-pak. Dan memiliki arti mengibaskan kotoran. Pak-pak adalah kegiatan mencari sisa daging dari truk sampah hingga larut malam. Makanan sisa ini dicuci bersih, diberi banyak bumbu, dan digoreng kembali. Bagi keluarga yang hidup dengan kurang dari $3 sehari, seporsi makanan murah ini menjadi sumber protein penting yang bisa mereka beli. Fenomena ini berkembang di tempat yang dikenal dunia karena daya tahan manusianya yang luar biasa, yaitu Tondo, terletak di wilayah Metro Manila. Badan statistik setempat mencatat pusat kota ini dihuni oleh lebih dari 13 juta orang, membuatnya sangat padat. Pada masa lalu, orang luar mengenal daerah ini sebagai gunung berasap karena tumpukan sampah yang terus-menerus terbakar. Di sini, sisa sampah dari kota besar menghidupi mereka yang paling membutuhkan. Memastikan tidak ada yang terbuang sia-sia. Hanya melihat lingkungan yang berbahaya saja akan menghilangkan semangat asli warga Tondo. Ancaman penyakit dan bau busuk selalu ada, tetapi penduduk setempat tetap menjaga harga diri mereka dengan kuat. Anda akan menemukan masyarakat yang dipenuhi dengan senyum ceria anak-anak dan kemeriahan berbagai festival lokal. Mereka menolak membiarkan tumpukan sampah tempat mereka berpijak menentukan siapa diri mereka atau meredupkan kehidupan mereka yang penuh warna. Tinggalkan komentar dengan angka 1 agar saya tahu Anda masih menyimak. Selanjutnya, kita akan pergi menuju India. Lokasi Dharavi di Mumbai menghancurkan gambaran tentang lingkungan yang suram. Karena tempat ini bergetar dengan produktivitas yang luar biasa. Di ruang yang lebih sempit dari taman kota biasa, lebih dari 1 juta penduduk secara bersama-sama menghasilkan pendapatan sebesar $1 miliar setiap tahunnya. Sebagai pencapaian luar biasa dari rekayasa swadaya, kawasan ini berdiri sebagai pusat daur ulang utama di tingkat global. Mulai dari botol plastik hingga barang elektronik bekas. Hampir semua sampah dari Mumbai berakhir di sini untuk diubah dan lahir kembali menjadi barang baru. Berjalan menyusuri gang-gang sempit, indera penciuman Anda akan disambut oleh aroma yang terus berubah. Bau menyengat dari kulit yang disamak berganti menjadi harum biskuit, panggang, dan tungku api yang menyala. Ribuan pabrik kecil beroperasi terus-menerus siang dan malam, di mana para pekerja seringkali tidur langsung di tempat kerja mereka. Sebagian besar bekerja dalam ekonomi tidak resmi dengan upah harian yang sangat rendah. Hanya beberapa dolar dan tanpa adanya perlindungan tenaga kerja. Keberhasilan finansial ini membawa beban kemanusiaan yang sangat berat. Kebersihan dasar masih menjadi perjuangan yang terus berlanjut. Dengan selokan terbuka yang mengalir di depan pintu, dan lebih dari 1.000 orang harus bergantung pada satu toilet umum saja. Warga telah membangun ekonomi yang berkembang pesat dari sampah kota. Namun fasilitas dasar masih berjuang keras untuk bisa mengimbangi kecerdasan mereka. Hal ini membuktikan bahwa kecerdikan manusia bisa berkembang di mana saja. Apakah Anda setuju dengan hal ini? Ketik ya atau tidak di kolom komentar di bawah dan beritahu saya apa alasannya. Kita mengalihkan penelusuran menuju pinggiran kota Karachi di Pakistan. Di sini kita menemukan tempat yang menantang semua konsep pembangunan perkotaan. Sering dianggap sebagai permukiman tidak resmi paling besar di bumi. Orangutan memberikan tempat tinggal bagi sekitar 2,4 juta jiwa. Selama puluhan tahun, pihak berwenang negara sepenuhnya mengabaikan kawasan ini. Penduduk hidup tanpa jalan yang layak, air bersih, atau jaringan pembuangan limbah. Data lembaga dunia mengungkapkan ini adalah krisis global. Mencatat lebih dari 1 miliar orang tinggal di permukiman tidak resmi. Angka yang diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2050. Daripada menunggu bantuan resmi,
Warga membangun kota mereka sendiri secara manual. Upaya ini didorong oleh inisiatif masyarakat akar rumput yang disebut Proyek Percontohan Orangi. Warga setempat berubah menjadi insinyur yang belajar secara mandiri, Mereka memetakan jalan menggabungkan tabungan yang terbatas, dan menggali saluran pembuangan sepanjang bermil-mil dengan tangan mereka sendiri. Dengan membangun ribuan jalur sanitasi sendiri, mereka memangkas biaya hingga 90% dibandingkan dengan perkiraan resmi pemerintah. ini berdiri sebagai bukti nyata dari tekad manusia. Namun kesulitan yang mendalam masih terus berlanjut. Berjalan-jalan di sepanjang jalan penuh tanah di Orangi, Anak-anak bermain dengan bahaya di dekat selokan terbuka yang masih ada di beberapa area. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kondisi ini mempercepat penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air seperti tifus dan diare. Penyakit-penyakit ini tetap menjadi ancaman kesehatan utama di daerah miskin. mendapatkan air minum yang aman adalah rintangan harian. Sementara debu tebal dan asap kendaraan menyesakkan udara. Lokasi ini jauh lebih dari sekadar daerah kumuh yang terabaikan. Ini adalah kota besar yang digerakkan oleh komunitas para penyintas. Mereka membuktikan bahwa ketika pemerintah gagal, Warga turun tangan untuk membentuk nasib mereka sendiri. bisakah komunitas secara mandiri membangun kota yang berkelanjutan? Beritahu kami di bawah ini. Sekitar 200.000 warga terpinggirkan di kota besar ini terkurung dalam ruang hidup yang hanya seluas 16 kaki persegi. Dikenal luas sebagai beberapa permukiman kumuh paling terkenal di kota ini. Rumah sangkar ini sangat membatasi ruang gerak. Areanya sangat sempit sehingga memasukkan kasur biasa saja menjadi sebuah tantangan. Bergerak bebas hampir mustahil dilakukan, mirip seperti beristirahat di dalam peti mati sungguhan. Penghuni tidak memiliki ruang yang cukup untuk merentangkan tangan sepenuhnya atau berdiri tegak. Di dalam ruangan kecil berukuran 16 kaki persegi ini, Berbaring seringkali menjadi satu-satunya pilihan. Sekadar mencoba duduk tegak seringkali membuat kepala terbentur langit. Langit. Tragedi ini semakin dalam ketika menyadari bahwa banyak orang lanjut usia yang hidup sebatang kara menempati unit-unit ini. Setiap aspek kehidupan sehari-hari dari memasak hingga tidur, terjadi di dalam satu kotak yang membatasi ini. barang-barang pribadi ditumpuk sembarangan, Sinar matahari hampir tidak pernah menembus kegelapan. dan jamur lembab melapisi dinding bagian dalam. Secara finansial, Bebannya sangat menghancurkan. Rata-rata penghuni mungkin mendapatkan penghasilan antara 285 hingga 326 dolar setiap bulannya. walaupun jumlah tersebut mungkin terlihat cukup di tempat lain, Hong Kong tetap menjadi salah satu tujuan paling mahal di dunia. Untuk menyewa satu dari kotak mungil ini membutuhkan biaya sewa bulanan mulai dari 230 hingga 450 dolar. Hampir tidak menyisakan uang untuk kebutuhan bertahan hidup. Bagi individu yang berpenghasilan di bawah 120 dolar sebulan, Hidup di sini adalah definisi dari kemiskinan mutlak. Untuk masuk ke dalam unit ini, seringkali mengharuskan orang untuk merangkak. Populasi yang sangat padat membebani sistem air yang sudah rapuh. Akibatnya, warga menggali sumur mandiri dan memasang pipa sementara untuk memaksa air naik ke tingkat atas. meskipun telah melakukan upaya ini, sanitasi tetap membawa bencana. Lorong-lorong tenggelam dalam sampah. Struktur bangunan dasar membusuk. Dan bau tidak sedap selalu tertinggal setiap saat. Mengetahui bahwa tak terhitung banyaknya orang harus menahan lingkungan yang menyesakkan ini seumur hidup, mereka menyoroti kesenjangan ekonomi yang kejam. Hanya beberapa jalan dari sana, menara kaca megah menembus langit sebagai monumen kekayaan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Ribuan orang tetap terjebak di dalam sangkar gelap yang sempit, menggambarkan dengan sempurna dua dunia yang sangat tidak setara berbagi kota yang sama. dari rumah sangkar yang sempit di Hong Kong, perbedaan beralih ke ibu kota Thailand yang penuh semangat. Bangkok dikenal dengan kuil-kuil, emas, dan pusat perbelanjaan mewahnya. Namun tersembunyi di dekat pelabuhan kargonya yang luas terletak Klong Toei, permukiman kumuh paling besar dan tertua di kota itu. Lebih dari 100.000 orang tinggal di sini, berdesakan dalam labirin gubuk kayu. Dibayangi oleh tumpukan wadah pengiriman yang menjulang tinggi. Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa yang membuat kota seperti Bangkok terus berjalan? Disinilah banyak dari mereka tinggal. Penduduk Klong Toei membentuk tulang punggung kota yang tidak terlihat, mulai dari pedagang kaki lima, petugas kebersihan,
dan pekerja pelabuhan yang mempertahankan gaya hidup yang dinikmati orang lain. Menurut Organisasi Buruh Internasional, pekerja tidak resmi menempati lebih dari 60% pekerjaan perkotaan di negara berkembang. Namun kehidupan mereka tetap sangat tidak stabil. Rumah-rumah dibangun sangat berdekatan sehingga satu percikan api Sekecil lilin yang jatuh dapat memicu kebakaran yang mampu menghancurkan ratusan rumah dalam hitungan menit. Berjalan menyusuri ganggang sempit yang redup, aroma minyak industri dari pelabuhan di dekatnya bercampur dengan bumbu harum kemangi khas Thailand. walaupun memiliki reputasi sebagai daerah berbahaya, Klong Toei juga merupakan komunitas yang sangat erat, di mana para nenek menjaga anak-anak di lingkungan sekitar dan para tetangga saling mendukung. Selama bertahun-tahun, organisasi masyarakat telah turun tangan untuk menyediakan pendidikan, pengasuhan anak, dan perawatan kesehatan ketika sistem resmi tidak mencukupi. Ini adalah pengingat kuat bahwa di balik citra modern Bangkok yang cerah terdapat kenyataan lain. Sebuah kenyataan di mana cahaya lampu neon tidak pernah benar-benar bisa mencapainya. Perjalanan kita sekarang menuju pusat ibu kota Bangladesh. Sebuah kota yang seolah selalu hampir meluap kapasitasnya. dengan jumlah penduduk melampaui 20 juta jiwa, Dhaka menduduki peringkat sebagai salah satu kota metropolitan paling padat di bumi. Fakta mengejutkan menunjukkan bahwa hampir 40% warganya menetap di permukiman tidak resmi. berdirilah sejenak di area gedung tinggi Gulshan yang mewah dan tataplah ke seberang perairan, Anda akan segera menyaksikan perbedaan yang sangat tajam. yaitu sebuah pemandangan susunan seng berkarat dan bambu yang padat sekaligus berantakan. Ini adalah kawasan Korail, sebuah pulau perkotaan yang kini menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 100.000 orang. Bagi sebagian besar penduduk, Sekadar pergi menuju ke sana membutuhkan perjalanan harian memakai perahu kayu kecil. hal ini menjadi batas pemisah nyata antara dua dunia. Hanya dalam waktu 5 menit, Anda bisa menyeberang dari kawasan Menara Kaca menuju labirin lorong sempit. di sana banyak rumah berdiri secara rawan di atas panggung kayu di atas genangan air gelap yang tidak mengalir. Hidup di kawasan Korail adalah sebuah pertarungan terus-menerus melawan alam. Tanpa adanya sistem pembuangan resmi, danau sekitarnya beralih fungsi menjadi saluran drainase sekaligus fondasi rumah. Saat hujan muson turun memuncak, air kotor langsung merendam tempat tinggal, Yaitu area tempat keluarga tidur makan. dan berdoa. Tentu saja akses menuju fasilitas kebersihan sangat minim. Sehingga kondisi ini memicu penyebaran berbagai penyakit air seperti kolera dan diare. Namun di tengah kondisi sulit ini, Ada kekuatan masyarakat yang sangat nyata. di dalam rumah sempit berukuran 10 kali 10 kaki, Para ibu bekerja keras menjaga tempat mereka tetap bersih. ini merupakan bentuk harga diri yang kuat saat menghadapi kesulitan hidup. Bagi keluarga yang bertahan hidup dengan uang beberapa dolar sehari, upaya pembersihan ini bukan sekadar urusan gengsi, Melainkan sebuah cara bertahan di daerah Korail. Sumber daya paling berharga adalah air bersih. Dapat ketersediaan saluran resmi. Mayoritas warga terpaksa memakai sambungan ilegal dari pihak yang sering disebut sebagai bos air. Para perantara ini mematok harga sangat tinggi. Akibatnya, kelompok termiskin harus membayar harga mahal hanya untuk mendapatkan seember air bersih. Ini adalah bukti nyata sebuah ketimpangan. Di balik bayangan kemewahan kota, kebutuhan hidup paling mendasar justru menjelma menjadi hal yang paling mahal. Selanjutnya, kita beralih ke pusat ibu kota Indonesia yang perlahan mulai tenggelam di wilayah Jakarta. Batas antara kekayaan berlimpah dan kemiskinan ekstrem bisa sesempit ukuran sebuah kanal air. Di sepanjang wilayah tepi Sungai Ciliwung terdapat sebuah permukiman kumuh yang begitu padat. Tempat ini dihuni oleh puluhan ribu orang dan menjadi bagian dari hampir 25% warga Jakarta yang tinggal di kawasan pinggiran tidak resmi. Di sini, banyak keluarga menempati sebuah labirin vertikal dari bangunan seadanya. Bangunan kayu rapuh ini berdiri di atas fondasi panggung tepat di atas air. Akan tetapi air di bawahnya nyaris tidak terlihat seperti air sungguhan. Wujudnya lebih menyerupai lumpur hitam pekat yang dipenuhi oleh limbah pabrik dan buangan sampah plastik. Berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa aliran Sungai Ciliwung mengandung bakteri berbahaya dan logam berat yang sangat tinggi. Angkanya jauh melampaui batas aman dari ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia. Bayangkan rasanya hidup di sebuah rumah di mana bagian lantainya bergetar setiap kali aliran sungai kotor tersebut meluap deras tepat di bawah Anda. Di sejumlah perkampungan ini,
Rutinitas keseharian warga berjalan beriringan dengan arus sungai. Para penduduk menggantungkan hidup padanya untuk berbagai kebutuhan penting sekaligus hal berbahaya. Menjadikannya sebagai tempat pembuangan akhir dan juga area untuk mencuci. Saat musim hujan tiba melanda, volume sungai tidak hanya sekadar naik tetapi juga meluap deras. Air kotor spontan membanjiri tempat tinggal dan membawa bibit penyakit mematikan langsung ke dalam ruang tengah keluarga. Penyakit seperti diare, Masalah infeksi kulit, dan demam berdarah sangat umum terjadi, khususnya menjangkiti kaum anak. Kondisi memprihatinkan ini murni disebabkan oleh kurangnya pasokan air bersih dan tingkat sanitasi layak. Ancaman ini pun terus meningkat dengan sangat pesat. Kota Jakarta adalah salah satu kota yang terancam paling cepat tenggelam di dunia. beberapa daerah permukaan tanahnya turun hingga 25 cm setiap tahun. Membuat bencana banjir semakin sering terjadi dan semakin parah. Meskipun kerasnya situasi ini mencekik, Rasa persaudaraan komunitas yang kuat tetap bertahan teguh. Saat Anda berjalan melintasi celah sempit pemukiman, Anda dapat merasakan eratnya semangat gotong royong dalam kehidupan warganya. Para tetangga peduli saling berbagi makanan, memberikan dukungan penuh, dan bahkan masih bisa tertawa di tengah rintangan yang ada. Di sebuah kota di mana bentangan wilayah luas diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050 kelak, kelompok warga ini tidak hanya pasrah bertahan untuk saat ini. mereka pada dasarnya sedang berdiri tepat di garis depan menahan krisis perkotaan secara global. Rute perjalanan kita di Jakarta terus berlanjut menuju Kampung Pulo. Sebuah komunitas yang tersohor luas karena ketahanannya dalam menghadapi bencana banjir tiada henti. Kondisi ini lantas memunculkan sebuah pertanyaan menarik, yaitu mengapa banyak penduduk tetap teguh memilih bertahan hidup di tempat yang selalu rutin tenggelam oleh air setiap tahunnya. Di wilayah Kampung Pulo, Ikatan batin dengan sungai sangatlah kuat dan berakar dari nilai sejarah panjang. Penduduk terus gigih membangun kembali fondasi kehidupan mereka di atas lahan yang didominasi oleh campuran tumpukan endapan dan sampah. Saat curah hujan muson memuncak, jalanan di daerah ini mendadak berubah menjadi rute aliran air deras. banyak keluarga dengan sangat tenang mulai memindahkan berbagai benda berharga ke lantai atas bangunan. Mereka sanggup menahan genangan banjir tersebut dengan ekspresi ketenangan yang sangat mengagumkan sekaligus terasa sangat menyentuh hati. Pihak berwenang sebenarnya sudah sering mencoba memindahkan penghuni ke fasilitas rumah susun modern. Namun sebagian besar dari mereka pada akhirnya kembali lagi ke tepian Sungai Ciliwung. Alasan utamanya sangatlah sederhana, yaitu kompleks apartemen tersebut sama sekali tidak memiliki jiwa kebersamaan. Walaupun kediaman asal mereka cenderung lembab dan ancaman kesehatan selalu membayangi anak usia dini, Kampung Pulo tetap terasa sangat hidup menyala. siklus kehidupan komunal di sini sangat bergantung pada mental daya tahan bersama. Sungai tersebut, meskipun kondisinya sangat tercemar, tetap memegang peranan utama menyatukan seluruh warganya. Pada setiap tahunnya, Insiden luapan musiman di Jakarta membawa dampak besar pada ratusan ribu jiwa. Kampung Pulo kerap masuk dalam daftar salah satu kawasan yang paling parah terdampak bencana alam tersebut. berbagai tinjauan menyebutkan bahwa jenis lingkungan serupa didirikan di atas lapisan tanah labil. Lapisan tanah ini murni terbentuk dari tumpukan endapan sungai, Puing sisa, dan sisa bangunan tidak resmi selama bertahun lamanya. walau dihadapkan pada semua fakta itu, para warga berhasil merancang sistem peringatan dini dan taktik evakuasi mandiri yang terbukti ampuh. Strategi unik racikan mereka ini seringkali bisa menyaingi kualitas, atau bahkan mengungguli program standar manajemen bencana milik pemerintah. Kini kita kembali mengarahkan kompas menuju Filipina untuk melihat secara langsung salah satu kenyataan perkotaan paling menyayat hati dalam lembaran sejarah modern. Tepat di dalam kawasan kota Quezon terdapat area Payatas. Area ini pada masa lalu pernah tercatat menjadi salah satu fasilitas tempat pembuangan akhir terbuka paling masif seantero Asia Tenggara. Kurang lebih sekitar 80.000 jiwa secara total mengandalkan pekerjaan memulung sampah demi bisa bertahan hidup. Selama rentang waktu yang lama, Lokasi pembuangan sampah super luas ini sukses menghidupi banyak komunitas rentan. namun pada tahun 2000 silam, sebuah musibah fatal menimpa ketika gundukan sampah yang sangat menjulang tinggi itu mendadak longsor parah. Kejadian kelam ini seketika mengubur ratusan warga yang sedang terlelap tidur. Meskipun tempat ini pada akhirnya ditutup secara hukum pada tahun 2010 demi agenda perbaikan lingkungan.
Banyak keluarga pemulung masih memilih menetap di area sekitarnya. Mereka tetap nekat meneruskan rutinitas pekerjaan mengais sisa tersebut murni, karena minimnya alternatif pilihan lain. Di area Payatas ini, hampir semua benda sisa dimanfaatkan kembali secara maksimal. Banyak warung kecil didirikan dari sisa bahan bekas yang masih dinilai layak pakai. Kaum anak kecil pun kerap bermain dengan berbagai mainan bekas yang ditemukan dari tumpukan limbah kotor. Udara di sana selalu membawa hembusan aroma manis yang menusuk, yang menjadi sebuah pengingat abadi akan tragedi masa lalu tepat di bawah telapak kaki mereka. Di tempat terpinggirkan ini, Warga setempat telah menjelma menjadi pakar sejati dalam hal siklus ekonomi informal. mereka sanggup mengubah barang buangan tidak berguna menjadi sumber pendapatan tunai kecil, namun bernilai amat penting bagi kehidupan mereka. Jumlah penghasilan warga sangatlah minim. Karena umumnya mereka hanya sanggup mendapat beberapa keping dolar per hari. Nilai uang ini amat bergantung pada harga pasar barang daur ulang yang selalu fluktuatif. Rute perjalanan penutup kita akhirnya tiba di area tepian Sungai Mekong dan wilayah perairan Tonle Sap di negara Kamboja. Di lokasi spesifik ini, tepat di bawah bayangan berbagai gedung mewah ibu kota Phnom Penh yang terus-menerus bertambah tinggi. Eksis sebuah kelompok komunitas yang amat sering diabaikan dan secara perlahan mulai disingkirkan selama rentang beberapa tahun belakangan. Kota ini sengaja memicu laju lonjakan proyek pembangunan raksasa berkat kucuran masif dana investasi asing. Sangat disayangkan, arus pertumbuhan pesat ini seringkali harus menelan korban, yaitu para warga penduduk lokal yang kondisinya paling rentan. Banyak bangunan rapuh ini dirancang seadanya di atas rakit kayu dan susunan drum minyak kosong, yang dibiarkan mengapung mengikuti irama harian arus sungai. Mayoritas penghuni tetapnya adalah kelompok etnis minoritas tempat, atau pihak keluarga tergusur yang tidak memiliki dokumen hak kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Situasi administrasi tersebut membuat nasib mereka seolah sama sekali tidak terlihat oleh mata hukum negara setempat. Selama perhitungan 2 dekade terakhir, Ada puluhan ribu individu telah diusir paksa dari berbagai permukiman tidak resmi seiring gencarnya agenda pembangunan ulang yang mengubah drastis bentuk wajah kota. Pernahkah Anda membayangkan rasanya bermukim di sebuah wujud bangunan yang sangat gampang dipindahkan? Atau bahkan digusur paksa? kapan saja tanpa peringatan. Realita kehidupan di atas permukaan perairan adalah sebuah wujud keseimbangan yang teramat rapuh. Aliran sungai adalah urat nadi penopang pusat segalanya. Sungai tersebut difungsikan secara bebas sebagai area untuk mandi harian. Lokasi mencuci pakaian, hingga mencari sumber bahan makanan. Banyak anak remaja dengan sangat pintar mampu mengemudikan perahu kecil menyusuri deretan jalur sempit. Mereka terlihat sangat mahir dalam menghindari tumpukan limbah yang mengapung liar serta rimbunan tanaman enceng gondok. Akan tetapi, tepat di balik rutinitas harian sederhana ini, tersimpan satu krisis genting yang diam-diam semakin membesar. Saat tata kota Phnom Penh secara agresif terus berbenah menjadi pusat peradaban modern, berbagai komunitas sungai ini didorong secara paksa mundur semakin jauh dari pusat keramaian kota. Mereka seringkali terdesak masuk menuju ke berbagai zona yang sangat syarat polusi dan dinilai tidak aman. Tanpa adanya sejengkal tanah milik pribadi atau status pengakuan hukum yang mengikat, Mereka lantas terputus dari akses jaminan pada layanan dasar krusial seperti sarana pendidikan dan juga sarana jaminan kesehatan publik. Dalam pandangan luas mengenai banyak hal, mereka menjelma menjadi kelompok warga negara bayangan. mereka terpaksa bernapas di dalam jurang ketidakpastian yang terus berputar tanpa henti. Di tempat marginal ini, bahkan wujud ideal mengenai gagasan penciptaan sebuah rumah terasa selalu berubah wujud, dan sama rapuhnya dengan arus aliran air tempat mereka menaruh harapan. Rangkaian pemandangan apa yang baru saja bersama kita saksikan secara visual hari ini bukanlah sekadar rupa biasa tentang kemiskinan finansial. Rangkaian fenomena ini adalah sebuah contoh kelas mahir mengenai bentuk adaptasi tabiat manusia, kecerdikan pola pikir terdesak, dan cara murni untuk tetap bertahan hidup melawan rentetan rintangan luar biasa yang kerap dinilai mustahil. Dimulai dari wujud sebuah kerajaan daur ulang limbah yang bernilai miliaran dolar di kawasan wilayah Daravi, hingga ide rancangan peradaban fasilitas mandiri di area perbatasan Orangutan. Kelompok komunitas tersebut secara aktif sukses menciptakan ragam solusi hebat yang belum pernah terpikirkan sedikitpun oleh jajaran instansi pemerintah terkait. Secara mencengangkan mereka berhasil mengubah tumpukan barang limbah menjadi kepingan harta bernilai, membangun peradaban kota padat dari titik ketiadaan.
dan sanggup kuat menjaga harga diri kemanusiaan di tengah pusaran pengabaian yang ada. Namun di sisi lain terdapat sebuah sisi kebenaran pahit yang jelas tidak bisa begitu saja kita sepelekan atau buang. Rentetan permukiman area kumuh ini hadir bukan karena mereka kebetulan terlepas dari derap kemajuan pesat ekonomi kawasan Asia, melainkan justru murni sebagai efek turunan pendorongnya. Kekuatan dominan kapital yang sukses membangun wujud struktur menara berkilau nyatanya juga turut serta menciptakan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.